Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi berikutnya yaitu metabolisme asam amino atau metabolisme protein. Nah, sebagai overview kita lihat lintasan katabolisme baik karbohidrat, protein maupun lipid. Nah, baik karbohidrat, protein maupun lipid ini harus melalui satu molekul yang namanya asetil koenzim A. Jadi, karbohidrat, protein, dan lipid ini diubah dulu menjadi asetil koenzim A. Untuk karbohidrat, dia dipecah dulu oleh enzim di pencernaan sampai menjadi glukosa. Dari situ, melalui proses glikolisis menjadi pirupat dan nanti pirupat diubah menjadi asetil koenzim A. Sementara untuk asam lemak, melalui proses di pencernaan, dia akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak, yang selanjutnya asam lemaknya akan mengalami beta oksidasi dan menjadi asetil koenzim A. Sementara untuk asam amino, ini akan dipecah menjadi amina dan gugus alfa keto, asam alfa keto. Ini prosesnya namanya adalah transaminasi. Nah, berikutnya semuanya sama, setelah menjadi asetil koenzim A, mereka akan masuk ke siklus asam sitrat dan mengalami oksidasi sehingga nanti masuk ke dalam elektron transfer atau fosforilasi oksidatif melalui molekul-molekul yang namanya NADH, FADH2 dan akhirnya masuk ke rantai pernapasan dan dihasilkanlah energi atau ATP. Jadi untuk katabolisme asam amino ini pada semua organisme ini adalah hampir serupa. Kemudian pada hewan, degradasi oksidatif dari asam amino ini ada 3 macam metabolik. Yang pertama adalah pada saat degradasi normal dari protein selular, di mana asam amino yang dilepas pada waktu pemecahan protein ini mengalami degradasi oksidatif. Jika tidak, maka jika tidak digunakan kembali si hasilnya, maka dia akan disintesis kembali menjadi suatu protein. Nah, kondisi yang kedua adalah pada saat diet mengandung protein tinggi, di mana pada keadaan ini terjadi surplus asam amino. Nah, surplus asam amino ini tidak digunakan untuk sintesis protein, dan protein sendiri tidak bisa disimpan. Tidak sama halnya dengan lipid atau karbohidrat. Dan pada kondisi ketiga adalah pada saat kelaparan atau pada saat ada pasien atau penderita diabetes mellitus, di mana pada kondisi tersebut jika karbohidrat tidak ada, maka protein selular ini digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ini adalah overview dari katabolisme asam amino. Di mana yang pertama misalnya kita lihat dulu asam aminonya. Asam amino sendiri dia bisa bersumber dari protein-protein intrasel atau protein dalam sel, bisa juga dari protein-protein yang berasal dari diet atau dari makanan. Nah, katabolisme asam amino ini sendiri biasanya dimulai dengan melepas gugus amino sehingga akan dihasilkan asam alfa keto atau dinamakan sebagai karbon skeleton. Nah, dan juga gugus amonia NH4. Nah, si karbon skeleton sendiri nanti akan menjadi didegradasi lebih lanjut menjadi 7 produk metabolik. Nah, selanjutnya si karbon skeleton ini salah satu 7 produk metabolik ini adalah asam alfa keto yang tadi ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, di mana nanti berikutnya dia akan diubah menjadi glukosa baru gitu ya. Nah, jadi disintesis kembali menjadi glukosa. Prosesnya atau mekanismenya adalah gluconeogenesis. Sementara untuk aminanya dia akan digunakan untuk biosintesis berbagai macam asam amino, nukleotida atau amina-amina biologis. Namun jika tidak digunakan untuk biosintesis senyawa-senyawa tersebut, maka dia akan dibuang karena kalau ini berakumulasi ini adalah zat yang bersifat racun. Dia dibuang terlebih dahulu dirubah menjadi bentuk karbamoil fosfat. Kemudian karbamoil fosfat ini masuk ke dalam suatu siklus yang namanya siklus urea. Dan sehingga karbamoil fosfat ini diubah menjadi urea dan urea disekresikan dalam urin. Nah, kemudian
Untuk sekresinya sendiri ini ada beberapa macam, ada dibuang dalam bentuk urea seperti hewan, vertebrata termasuk manusia, ada yang dibuang dalam bentuk amonia, ini adalah hewan-hewan amonotelik, contohnya adalah ikan, ada juga yang dibuang itu dalam bentuk asam urat, ini adalah contohnya untuk hewan-hewan yang melata atau reptil. Nah, kalau misalnya, lupa asam amino itu seperti apa, ingat saja bahwa asam amino itu punya satu karbon di tengah yang namanya karbon alfa, kemudian punya gugus karboksil COO, punya gugus amina NH, 2 atau NH3, kemudian ada rantai sampingnya lambangnya R dan ada hidrogennya. Kemudian, nah, ini adalah contoh 7 produk metabolik. Tadi disebutkan bahwa si asam amino tadi dipecah atau didegradasi menjadi amonia dan 7 karbon skeleton, di mana dia akan menjadi 7 produk metabolik atau ini adalah kelompok asam alfa keto. Si 7 produk metabolik tadi ini adalah asetil-CoA, ini asetil-CoA, asetoasetil koenzim A, kemudian pirupat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, dan oksaloasetat. Jadi eh, produk metabolik tadi yang 7 seperti misalnya glutamat, alfa-ketoglutarat, nah ini adalah merupakan intermediate, sebagian merupakan intermediate yang terlibat dalam siklus asam sitrat. Nah, kemudian mereka juga adalah bahan-bahan yang bisa jadi perantara terbentuknya senyawa-senyawa baru gitu ya, eee, untuk sintesis-sintesis senyawa baru. Nah, contohnya, ini arginin, glutamin, histidin, dan prolin. Ini adalah asam-asam amino yang kalau ini didegradasi atau di metabolisme, nah, dipecah gitu ya, ini dirubah dulu menjadi glutamat. Dari glutamat baru dia bisa ke alfa ketoglutarat dan selanjutnya dia masuk ke siklus asam sitrat dan kita tahu sendiri kalau dari siklus asam sitrat ini masuk ke rantai pernapasan gitu ya dan transport elektron untuk nantinya dihasilkan energi. Nah, sementara untuk isoleusin, metionin, treonin, dan valin ini adalah asam-asam amino yang dia dirubah menjadi suksinil-CoA dulu. Jadi dia dirubah menjadi salah satu intermediate dari siklus asam sitrat. Demikian pula fenilalanin dan tirosin. Ini asam-asam amino juga diubah dulu menjadi intermediate dari siklus asam sitrat biar dia bisa masuk ke siklus tersebut. Sementara ada juga yang dia tidak langsung dirubah menjadi intermediate siklus asam sitrat. Contohnya adalah leusin, lisin, fenilalanin, triptopan, dan tirosin. Ini harus dirubah menjadi asetoasetil-CoA dulu. Dari asetoasetil-CoA, dia akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, dari asetil-CoA, barulah dia bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, ada juga yang asam-asam amino ini, kelompok asam amino ini, yang diubah dulu menjadi pirupat. Nah, dari pirupat ini, baru diubah menjadi asetil-CoA dan bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, sehingga mereka bisa dikatabolisme atau didegradasi atau dipecah. Nah, pada beberapa hewan, si 7 produk metabolik tersebut ini juga digunakan untuk sintesis senyawa baru yang tadi yang telah disebutkan, bisa untuk sintesis asam lemak, bisa untuk sintesis glukosa. Untuk glukosa ini mekanismenya adalah gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis ini adalah pembentukan molekul glukosa baru dengan bahan atau prekursor bukan karbohidrat. Nah, seperti tadi ya, yang 7 produk metabolik ini adalah bahan-bahan yang non karbohidrat. Nah, atau nanti dia untuk menghasilkan energi ini jelas untuk menghasilkan energi dia harus masuk dulu ke siklus asam sitrat sehingga nanti bisa menghasilkan ATP ujung-ujungnya ya setelah melalui rantai pernapasan dan transfer elektron gitu ya. Berikutnya ini ada yang kita garis bawahi. Nah, proses di mana si asam amino ini dipecah gitu ya menjadi kerangka karbonnya atau karbon skeleton dan amonia, amina, gugus amina ini mengalami reaksi. Nah, reaksi namanya adalah transaminasi dan deaminasi oksidatif. Nah, transaminasi dan deaminasi oksidatif ini merupakan pelepasan gugus amino dari asam amino.
Nah, jadi melibatkan dua reaksi tersebut ya, transaminasi dan deaminasi oksidatif. Kita masuk ke contoh transaminasi. Pada transaminasi di sini kita lihat di sini adalah asam amino. Ini adalah struktur umum dari asam amino, di mana gugus aminonya atau NH3 plusnya ini harus dipecah, dilepas. Ini gugus amino dan ini adalah karbon skeleton atau rangka karbonnya. Gugus aminonya dilepas, dikemanakan ini? Ternyata dia ditransfer ke alfa ketoglutarat sehingga ini nempel di alfa ketoglutarat di belah sini gitu ya, di bagian sini, sehingga alfa ketoglutaratnya menjadi asam glutamat, sementara si asam aminonya tadi menjadi asam alfa keto. Nah, jadi seperti ini, asam alfa keto. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang namanya aminotransferase. Nah, aminotransferase ini dia menggunakan satu koenzim namanya piridoksal fosfat. Apa itu koenzim? Koenzim adalah gugus prostetik atau bagian di mana dia bukan enzim tapi dia berperan penting untuk mengaktifasi enzim. Nah, PLP atau piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat ini turunannya adalah piridoksamin fosfat. Mereka merupakan bagian dari vitamin, vitamin B. Jadi inilah mengapa pentingnya vitamin. Vitamin adalah termasuk ke dalam koenzim, di mana dia akan mengaktifasi enzim. Tanpa vitamin, enzim tidak aktif. Enzim nggak aktif berarti metabolisme tidak berjalan. Nah, ini adalah keterangan untuk si transaminasi. Kemudian untuk reaksi berikutnya ini adalah deaminasi oksidatif. Pada deaminasi oksidatif sesuai dengan namanya deaminasi, maka gugus aminanya atau aminonya ini dibuang atau dilepas. Nah, ini tadi kan contohnya adalah pada saat transaminasi alfa ketoglutarat setelah ditempeli oleh gugus amino dari asam amino ini menjadi L-glutamat. Nah, si L-glutamat ini kan harus berfungsi kembali. Berarti dia harus dilepas aminonya dari si L-glutamat. Nah, proses pelepasannya itu adalah namanya deaminasi oksidatif. Jadi si glutamat ini gugus aminonya lepas, ini dibantu oleh enzim yang namanya glutamat dehidrogenase. Sehingga nanti setelah lepas dia akan kembali menjadi alfa ketoglutarat dan alfa ketoglutarat nanti siap untuk menjadi molekul yang bisa menangkap amina lain atau amino lain pada proses transaminasi ya. Nah, untuk reaksi deaminasi oksidatif ini dia dibantu oleh NADP plus atau NAD. Nah, ini juga merupakan vitamin. Nah, dia juga koenzim. Koenzim untuk enzim yang mana? Enzim untuk glutamat dehidrogenase. Jadi reaksi deaminasi oksidatif ini dibantu oleh enzim glutamat dehidrogenase. Kemudian si NADP plus ini dia akan berubah menjadi NADPH setelah reaksinya berjalan gitu ya. Kemudian nanti ini produknya yang tadi sudah dikemukakan, produk dari glutamat setelah kehilangan aminonya dia menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian apa ini yang ada tanda silang, ada tanda hijau. Nah, untuk tanda hijau ini berarti aktivasi. Berarti kondisi ini berjalan kalau ada ADP, adenosin difosfat. Apa temennya ADP? ATP, adenosin trifosfat. Berarti hanya beda di jumlah fosfatnya aja. Ini fosfatnya ada 2. Jadi kalau banyak ADP, nah ini akan dipicu nih si reaksi dari deaminasi oksidatif ini. Si enzim ini akan terpicu. Enzim ini akan teraktivasi dengan adanya ADP, adenosin difosfat. Tapi kalau sudah banyak, contohnya adalah GTP, GTP ini akan menghambat. Nah, GTP ini setara dengan ATP atau sama dengan ATP. Jadi kalau jumlah ATP sudah cukup, maka reaksi ini tidak akan berjalan. Reaksi deaminasi oksidatif tidak akan berjalan. Nah, ini adalah keterangannya tentang reaksi deaminasi oksidatif tadi. Kombinasi dari kerja transaminase dan glutamat dehidrogenase ini dinamakan transdeaminasi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam siklus urea. Kalau kita lihat sekilas siklus urea itu ada di mana? Nah, siklus urea itu ada di sini. Nah, siklus urea ada di sini di mana dia berfungsi untuk
membuang urea. Urea itu dari mana? Dari gugus amino. Gugus amino yang memang sudah berlebih, tidak dipakai lagi untuk biosintesis. Kelebihannya ini dibuang melalui siklus urea. Nah, kalau PT-beta dibuang melalui urea. Untuk siklus urea sendiri, nah ini terjadi sebagian di mitokondria, sebagian di sitoplasma. Di sini dilambangkan sebagai berikut. Ini mitokondria. Nah, mitokondria ini sekitarnya ini yang abu-abu ini adalah sitoplasma. Nah, kita lihat untuk siklus urea sendiri. Nah, kita mulai dari tadi karbamoil fosfat. Jadi, amonia tadi, NH4 tadi, ini dirubah dulu menjadi karbamoil fosfat, kemudian menjadi sitrulin. Nah, sitrulin keluar ke sitoplasma atau ke sitosol. Nah, berarti proses yang ini perubahan dari amonium NH4 gitu ya, sampai jadi sitrulin ini terjadi di mitokondria. Kemudian sitrulin keluar, ke sitoplasma, sitrulin ini dirubah menjadi arginosuksinat, kemudian jadi arginin, nah kemudian jadi ornitin. Nanti ornitin masuk lagi ke dalam mitokondria. Nah, nanti dia akan menjadi suatu pengaktifasi untuk berubahnya karbamoil fosfat menjadi sitrulin. Dia makanya namanya adalah siklus karena dia bolak-balik. Nah, urea ada di mana? Ternyata urea dia keluar ketika arginin dirubah menjadi ornitin. Nah, dia akan mengeluarkan urea. Nah, di sini keluarlah urea dan urea nanti masuk ke dalam ginjal juga, kemudian nanti disekresikan sebagai urin. Nah, kemudian antara siklus asam sitrat dengan siklus urea ini dihubungkan oleh suatu siklus. Siklus penghubungnya adalah namanya aspartat arginosuksinat of citric acid cycle. Nah, ini penghubungnya. Pada siklus penghubung ini terjadi eh, sebagai berikut. Contohnya adalah ini adalah pada siklus asam sitrat. Pada siklus asam sitrat ada beberapa intermediate, misalnya oksaloasetat, malat, dan fumarat. Nah, ternyata oksaloasetat ini dihasilkan dari malat, bisa juga dari fumarat. Nah, dari sini ya. Nah, ini dari mana? Ini ternyata awalnya dari sitrulin. Nah, dari sitrulin. Sitrulin yang ada pada siklus asam sitrat ini ternyata dirubah menjadi fumarat. Fumarat nanti langsung masuk ke siklus asam sitrat. Atau bisa juga ya sama aja, fumarat jadi malat jadi oksaloasetat. Nah, jadi inilah jalur penghubungnya. Jadi dari sitrulin ke fumarat dulu. Itu adalah yang menghubungkan antara siklus urea dengan siklus asam sitrat. Nah, ini bisa kita lihat tempat terjadinya. Kalau yang seperti ini adalah mitokondria, berarti untuk siklus asam sitrat ini terjadi di mitokondria. Sementara untuk urea, tadi kita sudah lihat juga, sebagian ada di mitokondria, yang tadi ornitin, karbamoil fosfat, sitrulin gitu ya. Kemudian sitrulin keluar ke sitosol. Nah, berarti siklus urea sebagian terjadi di sitosol. Nah, berikutnya adalah biosintesis asam amino. Tadi sudah disebutkan tentang 7 produk metabolik gitu ya, 7 produk metabolik. Contohnya salah satunya adalah asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A juga dia bisa dibiosintesis kembali menjadi asam amino. Nah, secara umum bakteri dan tumbuhan dapat mensintesis asam amino. 20 asam amino yang penting bagi kehidupan gitu ya, bagi kita. Tetapi mamalia hanya dapat mensintesis 10 asam amino saja. Sehingga kita mengelompokkan ada 2 macam asam amino, yaitu asam amino esensial dan non esensial. Di mana yang esensial ini dia tidak dapat disintesis dalam tubuh. Tapi kita perlu sehingga harus ada dalam diet atau dalam makanan. Ini adalah contoh asam amino atau kelompok asam amino non esensial, yang ini adalah asam-asam amino yang esensial. Untuk biosintesis asam amino sendiri atau biosintesis protein nantinya ini melalui
suatu perintah ini di dalam sel. Ini di dalam sel tertentu, sel yang spesifik. Misalnya protein yang ada di rambut. Maka DNA yang mengkode asam amino untuk yang ada di rambut atau protein di rambut ini akan diaktifasi, gitu ya. Nah, si DNA ini kemudian mengalami proses yang namanya transkripsi menjadi suatu mRNA. Dia merupakan cetakan gitu ya untuk dibentuknya asam-asam amino. mRNA ini juga spesifik, dia khas untuk setiap DNA gitu ya, bagian dari DNA yang spesifik. Kemudian mRNA akan mengalami translasi sehingga dia menjadi asam-asam amino dan berikutnya menjadi protein gitu ya, berikutnya menjadi protein. Nah, inilah contoh biosintesis gitu ya, asam amino. Dan ini adalah biosintesis protein. Jadi gambar ini adalah untuk sintesis proteinnya. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas tentang alanin. Alanin itu termasuk apa? Alanin juga termasuk ke dalam asam amino. Nah, alanin memegang peranan penting dalam transportasi gugus amino dari otot ke dalam hati melalui suatu siklus yang namanya siklus glukosa alanin. Alanin terbentuk dari pirupat dalam otot. Nah, setelah ditransfer ke hati, alanin dikonversi kembali ke pirupat oleh enzim yang namanya alanin transferase. Dan akhirnya pirupat digunakan dalam sintesis glukosa. Nah, jadi pirupat akan dirubah menjadi glukosa baru gitu ya, menjadi suatu glukosa. Proses perubahannya atau mekanismenya adalah gluconeogenesis. Dan kalau secara gambar ini bagan, mungkin ini tampak awalnya rumit tapi sebetulnya ini lebih sederhana. Contoh ini adalah otot dan yang ini adalah hati. Pada otot kita bisa temukan pirupat di sini. Kita harus ingat ketika ada pirupat, ada asam laktat gitu ya. Nah, ini pirupat ini salah satu intermediate dalam proses glikolisis ya. Dia sebelum jadi asetil-CoA dia jadi pirupat dulu. Nah, contohnya ini adalah protein-protein yang ada dalam otot. Dia dipecah atau didegradasi menjadi asam-asam amino. Nah, asam amino dipecah atau didegradasi lagi menjadi kerangka karbon atau karbon skeleton dan amonia atau amina gitu ya, gus amin. Nah, si amina ini kemudian dia melalui proses transaminasi, deaminasi akan menjadi glutamat gitu ya. Nah, si glutamat ini ternyata dia berhubungan dengan pirupat. Nah, melalui reaksi transaminasi dengan bantuan alanin transaminase, pirupat yang ada di otot ini akan dirubah menjadi alanin melalui proses tadi transaminasi di mana gugus dari glutamat ini akan dilepas gitu ya ke pirupat nantinya si NH-nya ya. Dan nanti dia jadi alfa ketogglutarat. Berarti di sini ada proses deaminasi oksidatif. Berarti gugus amina dari glutamat ini akan lepas masuk ke pirupat dan pirupatnya yang sudah ditempeli oleh gugus amina dari glutamat tadi ini akan berubah menjadi alanin. Nah, glutamat sendiri setelah gugus aminanya lepas dia akan menjadi alfa ketogglutarat. Nah, kemudian alanin yang tadi hasil dari pirupat yang telah ditempeli amina gitu ya. Ini akan menjadi alanin. Alaninnya dia akan bertransportasi menuju hati melalui aliran darah. Nah, di hati ini dirubah kembali oleh enzimatis yang sama, reaksi enzim yang sama dengan reaksi transaminasi, di mana alanin ini akan dirubah menjadi pirupat dengan bantuan yang sebaliknya. Alfa ketogglutarat nanti akan jadi glutamat gitu ya. Nah, berarti ini adalah reaksinya transaminasi. Berikutnya si pirupat juga nanti akan menjadi glukosa, dibentuk kembali menjadi glukosa. Prosesnya atau adalah gluconeogenesis. Nah, nanti glukosa masuk ke dalam aliran darah, kemudian ditransfer
ke dalam otot. Nah, di otot dia dirubah lagi menjadi pirupat melalui proses glikolisis. Nah, pirupat sendiri nanti dia bisa jadi asetil-koenzim A. Asetil-koenzim A masuk ke dalam siklus asam sitrat, kemudian dia masuk ke lantai pernapasan, transfer elektron, dan akhirnya menjadi ATP atau energi. Nah, itulah jadi satu siklus dengan siklus lainnya ini saling berhubungan. Ini merupakan siklus yang menghubungkan antara suatu molekul karbohidrat dengan molekul bagian molekul dari protein. Ini dari karbohidrat, ini dari protein. Ini adalah asam amino. Nah, demikian kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.